Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kepada narasumber kita hari ini, Bapak Wartono Wirja Saputra, SHMH CRA, dan selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 15 pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Arif Perawan yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke inti acara dari Legal Upgrade, yaitu penyampaian materi, saya akan membacakan beberapa peraturan. Untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan, voice switcher harap dimatikan. Untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, dan silakan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, untuk mendapatkan e-sertifikat dan materi, peserta wajib mengisi Google Form yang akan diberikan di akhir acara dan akan dikirimkan paling lambat 7 hari kerja. Dan tambahan informasi, untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti Legal Upgrade sebanyak 10 kali akan mendapatkan diskon atau pemotongan perpanjangan KTA sebesar 250 dengan melampirkan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini, Bapak Wartono Wirja Saputra. Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 4 Desember tahun 1960. Beliau adalah advokat senior, beliau juga sebagai auditor hukum, dan sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Auditor Hukum Indonesia, atau yang disingkat ASAHI. Kemudian beliau aktif sebagai pengajar, juga di Jimli School, serta di internal IKADIN sendiri. Beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas DPP IKADIN periode 2002-2027. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema Legal Upgrade pada hari ini yaitu audit hukum. Langsung saja kepada Bapak Wartono, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sejawat advokat IKADIN yang saya cintai. Waalaikumsalam. Luar biasa untuk acara kita Legal Upgrade selalu hadir ya. Yang ini adalah salah satu bagian dari komitmen DPP melalui kesekjenan untuk selalu mengadakan kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh anggota IKADIN di seluruh Indonesia. Oleh karena itu tentu dari pengurus mengharapkan dari rekan-rekan yang belum bisa bergabung untuk setiap saat bisa membagi waktu untuk bergabung dengan acara Legal Upgrade ini. Karena apa? Selain kita belajar bersama-sama untuk mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan mengenai masalah-masalah hukum, juga untuk menjalin silaturahmi di antara anggota IKADIN di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya yang sampai sekarang sudah 40 ya tadi, Mas Arif ya, kurang lebih 40, luar biasa ini kelas. Iya ya. Pak, sekarang udah 55 orang Pak. Oh, udah 55 orang ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh Pak Sekjen Dr. Rashid Tito untuk memperkenalkan ya mengenai audit hukum ini karena Pak Sekjen salah satu pelopor ya adanya profesi audit hukum yang sekarang juga baru dikembangkan oleh Pak Doktor bersama kawan-kawan ya, untuk Pak Sekjen bersama kawan-kawan di ASAHI untuk nanti menjadi profesi yang mandiri ya, seperti halnya sebagai advokat yang
menjadi profesi mandiri, sehingga nanti pengangkatannya juga harus melalui prosedur tertentu, dan yang paling utama juga mengangkat sumpah sebelum memulai pekerjaan profesinya, seperti halnya advokat, notaris, kemudian banyak profesi yang lain di luar profesi hukum, akuntan publik misalnya ya. Kalau di profesi hukum ada selain notaris ada kemudian kurator, kemudian yang bersangkutan dengan itu yang mengenai aset adalah appraisal ya, kantor jasa penilai ya yang kita kenal ya. Bapak Ibu sekalian, kita mengawali pengetahuan mengenai audit hukum mungkin dari Bapak Ibu sekalian, anggota Ekadin juga sudah banyak yang mengikuti pendidikan auditor hukum sekaligus sertifikasi auditor hukum yang telah mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Oleh karena itu pada kesempatan sore ini bagi yang baru mengenal dari apa yang disebut sebagai auditor hukum, selamat bergabung untuk kita bersama-sama belajar bersama ya, menyebarkan ilmu audit hukum ini. Yang untuk yang sudah dalam status auditor hukum, baik baru mengikuti pendidikan maupun sudah sertifikasi, selamat bergabung untuk mereview lagi ya, mereview lagi pengetahuan yang pernah didapat di pendidikan maupun di ujian kompetensi. Bapak Ibu sekalian, dilanjut Mas Arief, halaman 2. Ya, kita kenalkan dulu apa itu yang disebut audit hukum ya. Sebagaimana halnya bidang keuangan ya, yang selama ini baru kita kenal kan audit bidang keuangan ya dilakukan oleh akuntan publik. Dan kemudian juga ada dikenal sekarang juga sudah ngetren adalah audit lingkungan ya, audit lingkungan hidup. Itu dilakukan oleh rekan-rekan kita juga dari lembaga-lembaga lingkungan hidup itu. Nah, makanya di lingkungan hukum sejak beberapa waktu lalu mulai dikembangkan yang namanya ilmu audit hukum. Ya, audit hukum sendiri pengertiannya adalah pemeriksaan adalah atau analisa hukum atas penerapan berbagai ketentuan hukum yang dalam ini adalah norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak tertentu yang menjadi lingkup audit hukum dan ada tidaknya pembebanan sengketa hukum. Ya, ini ringkasan dari pengertian audit hukum. Bisa dikembangkan dengan pengertian yang lain. Memang sampai sekarang belum ada pengertian pokok mengenai apa yang disebut audit hukum. Ya, yang kita kenal sekarang kalau audit hukum bidang hukum itu baru di lingkungan pasar modal, yaitu oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM yang dulu juga bersama-sama bergabung di Ekadin dulu ya. HKHPM cukup tua. Dan untuk yang lain, untuk profesi hukum untuk bidang audit sampai sekarang itu belum ada. Makanya yang disebut auditor hukum ini secara umum ya, bukan khusus dalam sektor tertentu, itu baru yang sekarang membentuk ASAHI atau Asosiasi Auditor Hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dilihat dari rumusan tadi, maka di dalam apa yang disebut audit hukum itu adalah yang ada dua unsur ya yang dilakukan audit, yaitu apa? Audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaligus audit atas ada tidaknya pembebanan atau sengketa hukum. Ya. Nah, di dalam ilmu audit hukum, kalau nanti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ya berkaitan dengan kepatuhan, maka apabila sudah patuh, sudah sesuai dengan peraturan perundangan, maka nanti hasilnya akan memperoleh kesimpulan sebagai clear ya.
Kalau tidak patuh berarti not clear, ya. Kemudian audit atas ada tidaknya pembebanan atau sengketa, ya. Ini nanti akan berkaitan dengan clean. Ya, kalau tidak ada sengketa clean, kemudian kalau ada sengketa berarti not clean. Ini ada dua pembedaan yang dalam satu kandungan audit hukum itu. Bapak Ibu sekalian, untuk ruang lingkup audit hukum sendiri, ya, kita tahu di dalam lingkup hukum itu sendiri berbagai bidang sebetulnya, ya. Ada bidang hukum publik, ada privat, kemudian privat dan publik itu nanti ada berbagai macam, ya. Kemudian di sektor privat pun ada berbagai macam jenis subjek hukum, nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian ada juga nanti bidang-bidang lingkup hukum, dalam lingkup hukum misalnya bidang pertambangan, bidang perbankan, perkebunan, ya, kemudian bidang kelautan dan semuanya, ya. Oleh karena itu di dalam ilmu audit hukum yang kita sampaikan pada sore hari ini adalah dalam lingkup audit hukum yang sifatnya umum. Ya, sikapnya umum pun bisa kita garis besar dibagi menjadi dua garis besar, yaitu yang bersifat menyeluruh dan audit hukum yang bersifat parsial. Contohnya apa, Bapak Ibu sekalian? Contohnya kita diminta melakukan audit mengenai perseroan terbatas, ya, berkaitan dengan perseroan terbatas. Ada di Undang-Undang PT itu yang mengenal adanya misalnya akuisisi, gitu, atau kemudian ada penggabungan, merger, ya, kemudian ada peleburan, ya. Itu kalau dilakukan audit, nah, auditnya kalau berarti menyeluruh berarti segala sesuatu aspek yang bersangkutan dengan PT yang bersangkutan, mulai dari aspek korporasinya, kemudian aspek perizinan, aspek tenaga kerja, ya, kemudian aspek asetnya, kemudian aset perjanjian material yang terjadi, ya, kemudian kekayaan, ya, aset kekayaan bisa dibedakan yang nanti aset kebendaan, bendaan itu bisa berwujud dan tidak berwujud, misalkan yang tidak berwujud adalah hak kekayaan intelektual. Itu pembedaan secara garis besar mengenai apa itu audit hukum. Lanjut. Nah, ini kalau kita bicara audit hukum tadi, ya, jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi sasaran atau lingkup audit hukum itu sendiri, ya. Nah, kita mulai kembali kepada PIH, pengantar ilmu hukum, zaman kita S1 dulu, yaitu dimulai dengan pertanyaan kapan hukum bekerja, ya. Jadi kita tahu bahwa yang namanya hukum atau norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan itu sifatnya abstrak, diam, ya, abstrak dan dia diam, ya. Nah, kemudian kapan dia mulai bekerja? Nah, mulai bekerja kalau terjadi peristiwa yang konkret, ya. Jadi norma hukum yang sifatnya dasolen, yang sifatnya abstrak, yang sifatnya diam, kemudian ada peristiwa konkret atau dasain, ya, itulah menjadi namanya peristiwa hukum, ya. Lah, untuk bisa ada peristiwa konkret itu tentu ada aktivatornya, ya, atau penggeraknya, yaitu apa? Yaitu subjek hukum, ya. Kemudian apa yang digerakkan oleh subjek hukum itu adalah objek, ya. Yang digerakkan subjek hukum itu objek sehingga timbul peristiwa konkret atau peristiwa hukum. Inilah nanti Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, kemudian kita tahu sekarang, ya, sasaran audit hukum itu mengenai apa saja, tentang apa saja. Ya, berarti sasaran audit hukum adalah tentang subjek hukum, ya, kemudian objek hukum dan peristiwa hukum atau perbuatan hukum.
Ya, subjek hukum itu untuk mengetahui apa? Ya, untuk mengetahui kalau kita di dalam dunia advokat, dunia peradilan, untuk mengetahui adalah legal standing, kedudukan hukum. Ya, untuk mengetahui kedudukan hukum. Nah, kemudian kalau objek hukum itu, ya kita untuk mengetahui objeknya yang menjadi sasaran audit apa. Nah, kemudian peristiwa hukum itu, ya peristiwa hukum yang sudah terjadi atau akan terjadi, ya akan terjadi itu seperti apa, ya. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal subjek hukum. Coba kita review lagi bahwa subjek hukum itu adalah orang, ya. Ada badan hukum, ya. Orang. Satu contoh ini kita mau melakukan audit hukum. Nah, orang itu, ya. Orang itu identitas seseorang itu di mana bisa dilihat, ya. Ya paling enggak sekarang karena sudah single identifikasi number yaitu NIK yaitu adalah di KTP, ya. KTP sudah digunakan bisa untuk apa saja. Jadi kalau melihat legal standing seseorang, ya warga negara Indonesia, itu berarti nanti di KTP-nya cukup. Kemudian bagaimana kalau orang asing, ya? Ya tentunya paspor, ya. Dan kalau orang asing itu bekerja, ya tentunya paspor, kemudian izin tinggal. Kalau tadi sementara berarti ada visa saja. Kemudian kalau orang asing bekerja itu ya pasti ada izin tinggal, pasti ada surat keterangan bekerja atau izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan, itu tinggal kewenangannya masing-masing. Kemudian itu orang bisa dibedakan menjadi orang warga negara Indonesia dan orang asing. Kemudian badan hukum, ya ini yang lebih kompleks lagi, yaitu sebagai representnya badan hukum itu bisa publik, bisa privat, ya. Contohnya apa? Kalau publik ya lembaga pemerintahan atau lembaga negara. Kalau lembaga pemerintahan di bidang eksekutif berarti presiden sebagai kepala pemerintahan beserta jajarannya ke bawah sampai tingkat apa? Desa, ya. Nah, kemudian kalau lembaga negara yang legislatif, ya, berarti ada MPR, DPR, DPD. Kemudian kalau lembaga negara yang independen, ya, katakanlah terpisah dari kekuasaan eksekutif, misalkan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian ada Bank Indonesia misalnya, ada BPK misalnya. Itu lembaga-lembaga negara. Ya, di samping lembaga-lembaga yang ada tadi, kemudian ada lembaga-lembaga independen lainnya, misalkan Komisi Yudisial, ya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ada lembaga-lembaga negara. Dan ada banyak lembaga-lembaga negara yang lain yang berjumlah ratusan ini kalau dihitung oleh Pak Sekjen kita, Pak Dr. Kemudian badan hukum publik yang lain adalah apa? BUMN, ya. BUMN. BUMN ini ada yang berupa persero, ada yang berupa perum, ya. Nah, persero itu apa? Itu diatur di dalam Undang-Undang BUMN. Itu intinya kalau persero itu adalah modal dasar terbagi dari saham yang sebagian atau minimal 51% itu dari kekayaan negara yang ditempatkan secara langsung, ya. Jadi kalau di PT BUMN Persero itu ada dua kemungkinan, yaitu saham negara yang dimiliki oleh negara melalui Kementerian BUMN itu adalah 100%. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya Pertamina misalnya, PLN misalnya, itu yang 100%. Kemudian 50+1% minimal, ya. Contohnya apa? Bank-bank negara itu 50%.
1% lebih itu ya. Kemudian ada yang lain ya. Kemudian yang perum ya. Kalau perum itu bukan saham, itu adalah modal dasar di sana, modal dasar yang 100% dimiliki sebagai modal, bukan modal sebagai modal yang 100% dimiliki oleh negara ya. Kemudian tujuan PT Persero itu kalau di undang-undang BUMN disebutkan untuk mencapai sebesar-besar keuntungan. Ya. Jadi filosofinya itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau PT-PT BUMN Persero kita itu rugi, ya sebetulnya perlu diaudit hukum itu. Ya, perlu tahu diaudit hukum itu. Di dalam tata kelolanya udah benar belum? Ya. Bahkan kalau seperti Garuda itu sudah kembang kempis itu mau bangkrut itu semestinya udah bangkrut kalau nggak disuntik ya itu. Ini anak satu tujuan kalau di PT Persero. Tapi kalau di Perum itu ada beda lagi, yaitu apa? Itu yaitu memberikan pelayanan umum dan juga dikelola sebagai suatu perusahaan untuk mencari keuntungan. Jadi filosofi utamanya itu memberi pelayanan. Makanya pemerintah boleh menyuntikkan tambahan modal, memberikan subsidi dan sebagainya, itu mestinya di Perum ini. Perum itu apa misalnya sekarang kalau dulu PJKA, sekarang PTKI itu udah Persero itu 100%. Sekarang apa ya Perum? Peruri ya. Peruri ya. Kemudian perum-perum yang lain itu saya nggak begitu hafal itu di situ. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang sektor badan hukum privat misalkan mulai dari PT ya. PT, kemudian koperasi ya, kemudian yayasan ya. Kemudian ada perkumpulan, kemudian wakaf. Dan wakaf ini kalau adalah dimasuk syariat Islam. Kalau ini ada kongregasi. Kongregasi itu nanti di badan kayak sejenis wakaf tetapi di kelembagaan Katolik atau Kristen nanti. Itu karena berdasarkan peraturan zaman Belanda ya yang masih berlaku sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat kalau di sini kemudian di dalam konteks subjek hukum aja itu. Kalau subjek hukum orang gampang ya. Kalau subjek hukum badan hukum itu agak rumit ya. Agak rumitnya apa? Itu untuk mengetahui siapa nanti yang akan bertindak mewakili badan hukumnya atau disebut sebagai organ ya. Organ. Kalau kelembagaan-lembagaan negara ya tentunya pimpinan dari lembaga negara yang bersangkutan ya. Padahal kalau lembaga negara bersangkutan nanti kalau itu masuk eksekutif berarti nanti akan berkaitan dengan undang-undang administrasi negara ya. Yang di sana ada delegasi, ada mandat ya. Dan sebagainya. Itu akan lebih rumit lagi. Kemudian kalau di BUMN itu relatif mudah karena apa? Karena BUMN pada prinsipnya adalah tunduk pada undang-undang perseroan terbatas yang bersifat persero itu. Jadi di sana yang mengenal direksi dan dewan komisaris. Nah, kewenangan untuk bertindaknya seperti apa? Lebih-lebih kalau di privat juga agak bermacam-macam. Kalau PT sama tadi, koperasi itu kemudian pengurusnya yang bertindak adalah pengurus. Ya, di sana ada organ pengurus, pengawas. Itu yang bertindak adalah pengurus. Kemudian kalau yayasan, ya yayasan itu adalah pembina dan pengurus dan pengawas, ya yang bertindak pengurus, kemudian yang mengawal tapi kekuasaan tertinggi enggak ada pada pembina. Perkumpulan sama di pengurus, kekuasaan tertinggi di rapat anggota. Kalau wakaf ini ada di
nazir atau nazir. Kalau kongregasi berarti nanti sama, itu siapa yang ditunjuk di lembaga itu. Itu Bapak Ibu sekalian, intinya kalau dalam sasaran audit hukum mengenai subjek ini adalah mengenai legalitasnya dan kewenangan bertindak, ya, kewenangan bertindaknya. Ya, makanya ini nanti semuanya, ya, baik orang maupun badan hukum di dalam legal audit, dalam melakukan audit hukum itu yang akan dilihat adalah dokumen-dokumen, ya, baik itu dokumen mengenai subjek hukum orang maupun dokumen mengenai subjek hukum badan hukum. Kalau di orang tadi sudah dijawab ada di KTP, kemudian kalau di badan hukum di mana? Di akte pendirian yang telah disahkan, ya, akte pendirian telah disahkan dan perubahan anggaran dasar sampai anggaran dasar perubahan yang terakhir. Ya, jadi kalau pendirian suatu badan hukum tapi belum disahkan, walaupun sudah diakte notariskan, ya sama aja itu belum menjadi badan hukum. Tapi sudah disahkan baru menjadi badan hukum. Ya, kalau PT dan ya sebagainya, ya, yayasan misalnya perkumpulan itu di Kementerian Hukum dan HAM, ya, di Ditjen AHU. Kemudian kalau di koperasi, ya Kementerian Koperasi, ya. Kalau wakaf itu di pendaftaran sebagai wakaf itu sebetulnya, ya, walaupun wakaf itu bagian dari ibadah, ada bagian dari syariat, itu berdasarkan undang-undang wakaf yang ada, ya, kita nanti bisa melihat undang-undang wakaf, ya, itu harus didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia yang mulai tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi dan tingkat kota dan kabupaten. Ini Bapak Ibu sekalian di dalam kita melakukan audit mengenai subjek hukum. Kemudian lanjut coba. Nah, kemudian mengenai objek hukum, ya, objek hukum di sektor publik. Ya, kalau kita mengaudit daripada hasil, ya, peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pejabat publik, itu kita mengenal ada 3 macam pada pokoknya, yaitu apa itu mengenai peraturan yang dibuat, ya, atau regeling, ya. Kemudian yang kedua mengenai keputusan yang dibuat atau besiking, ya, itu di lingkungan eksekutif. Kalau peraturan regeling berarti bersifatnya pengaturan, ya. Nah, kalau pengaturan nanti berarti di bawah undang-undang, ya. Nah, itu kalau kita mau melakukan misalkan karena di bawah undang uji materi terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung, ya, itu lebih matang lagi kalau sebelumnya dilakukan audit hukum. Ya, sehingga di dalam merumuskan dalil-dalil uji ke Mahkamah Agung nanti akan lebih matang, ya, itu. Kemudian keputusan besiking, ya, itu bisa dilakukan audit hukum juga, ya, kalau kita bawa ke pengadilan nanti ke PT UN, ya, sifatnya besiking, sifatnya sepanjang memenuhi kriteria bersifat individu dan final, ya, itu yang itu. Kemudian yang putusan seperti apa, ya, putusan badan peradilan, ya, itu kalau kita lakukan audit, ya berarti bahasa yang bisa kita pakai itu adalah eksaminasi terhadap putusan, ya. Tapi kalau nanti itu profesi auditor hukum sudah diakui dan berkembang, itu menjadi nanti bagian bukan hanya eksaminasi, tapi bisa dilakukan audit hukum, ya, terhadap putusan-putusan pengadilan. Jadi auditor hukum nanti bisa memberikan pendapat, ya, pendapat yang kepada putusan. Lah di sektor publik ini juga, ya, kalau yang diminta itu mengenai aset-aset kekayaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga publik, ya auditor hukum tentunya bisa masuk ke sana, ya. Bapak Ibu sekalian, ini
benda atau aset-aset sektor publik ini lembaga-lembaga masih banyak yang amburadul sampai sekarang, walaupun sudah dimulai ditertibkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, aset-aset itu banyak. Aset PT Kereta Api itu ya, Persero sekarang ya, itu yang sepanjang rel, kemudian samping-sampingnya itu, coba bayangin itu. Ternyata banyaknya disewakan atas nama pribadi orang-orang di KI misalnya. Belum lagi di lingkungan TNI misalnya, ya biasanya itu di lingkungan kawasan besar TNI, misalkan di kawasan TNI AU itu ya, misalkan di Medan itu, yang di tengah kota itu, yang dulu jadi bandara itu, kemudian pengelolaannya seperti apa dan sebagainya. Demikian di Pekanbaru juga ada, ya. Kemudian di kawasan-kawasan laut, ya, yang ada angkatan laut, ya. Kemudian juga angkatan-angkatan darat, termasuk di lingkungan-lingkungan kepolisian. Itu aset-aset saya rasa itu masih banyak yang belum tertib, ya. Belum tertib pengelolaannya secara dilihat dari hukum gitu. Kemudian yang objek hukum privat ini pada prinsipnya adalah benda. Benda kita tahu di dalam KUH Perdata sudah diberi pengertian mengenai benda ini, ya toh. Benda kalau di KUH Perdata bisa dilihat bahwa benda itu bisa berwujud tak berwujud, ya, yang berwujud itu bisa yang bergerak dan tidak bergerak, yang tidak berwujud itu berupa haki misalnya. Itu nanti perlakuannya juga berbeda-beda. Itu kemudian lanjut Mas Arief biar nanti kita banyak waktu diskusi. Nah, kemudian peristiwa hukumnya, ya. Peristiwa hukum kalau terjadi dalam sektor publik, nah ini ada, kalau terhadap tadi mengenai regeling dan besiking, itu bisa kita lihat, bisa kita audit di dalam proses, ya. Karena apa? Seperti halnya yang kemarin terjadi uji material di MK yang terakhir terhadap Omnibus Law itu ternyata diterima bukan hanya material, tapi juga uji formil. Sehingga bukan mengenai isinya, bukan hanya mengenai materinya, ternyata prosesnya pun diterima di uji terhadap proses. Kenapa demikian? Karena sudah ada peraturan undang-undang, itu Undang-Undang 12 tahun 2011, ya, yang di sana mengatur adalah tata cara pembentukan peraturan perundangan, urut-urutannya seperti apa, ya kan? Itu yang bisa dilakukan uji. Ini di sektor publik peristiwa hukum ini baik dalam mengenai prosesnya maupun mengenai isinya. Kemudian kalau nanti sifatnya yang benda, tentunya benda, pengelolaan benda itu seperti apa? Pengelolaan tanah, aset-aset di lingkungan kelembagaan pemerintah atau lembaga negara itu seperti apa? Ya, ternyata kalau kita lihat di lapangan itu banyak tanah-tanah itu disewakan, bukan lembaganya yang menyewakan. Katakanlah Kodam, ya toh? Katakanlah Pangkalan Udara, itu yang menyewakan bukan pangkalannya, bukan kodamnya, tapi yang menyewakan adalah apa? Koperasi, ya, koperasi di lingkungan lembaga itu, sehingga uangnya masuk koperasi, bukan masuk kepada negara. Contohnya itu. Kemudian sektor privat, kita tahu di sektor privat ini, ya, peristiwa hukum itu disebut sebagai perikatan. Kita kembali ke KUH Perdata. Perikatan itu bisa bersumber dari undang-undang atau bersumber dari perjanjian, ya. Undang-undang itu ada yang ansih undang-undang sudah menimbulkan perikatan, contohnya mengenai pewarisan, ya, yang masuk pada hukum keluarga, kemudian ada sakwarnemeng, pengurusan sukarela, ya kan. Kemudian kalau undang-undang ada perbuatan, ya, undang-undang ada perbuatan. Ada yang sesuai hukum, ada yang tidak sesuai hukum atau melawan hukum. Nah, melawan hukum masuk pada nanti 1365 KUH Perdata. Ini peristiwa hukum. Lanjut, Arief.
Coba ini. Ya. Peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di dalam melakukan audit hukum. Ya. Jadi audit hukum itu seperti telah saya sampaikan di muka, itu ada acuannya adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan. Coba dilihat di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011 yang sudah 2 kali dirubah ya, tahun 19 itu mengenai yang berkaitan dengan pelaporan, monitoring terhadap keberlakuan peraturan undang-undang, dan yang terakhir 22 itu untuk nambal ya mengenai kekurangan persyaratan omnibus law yang telah diputus MK. Itu tidak berpengaruh terhadap tata urutan atau peraturan-peraturan perundangan apa saja yang menjadi acuan di dalam melakukan audit hukum. Secara di pasal 7 secara ayat 1 secara limitatif disebutkan mulai dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, kemudian Perda kota sampai kabupaten. Yang berdasarkan ayat 2-nya itu bersifat hierarkis atau berurutan, ya. Kemudian kalau di pasal 8-nya itu ya keputusan ditetapkan oleh lembaga-lembaga, ya, sampai pada tingkat desa, ya, itu. Dan pasal 2-nya adalah kekuatan mengikatnya. Itu Bapak Ibu sekalian sebagai dasar seorang auditor hukum itu melakukan acuan audit itu sudah ada dasarnya secara jelas, ya. Lanjut coba. Kemudian bagaimana penerapan norma hukum? Jelas bahwa kita tahu justru kadang-kadang ketidaktaatan hukum ini terjadi karena adanya tumpang tindih, ya, tumpang tindih dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu kita kembali lagi ke S1 waktu kita dikenalkan oleh 3 keberlakuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut 3 asas, yaitu asas lex specialis derogat lex generalis, asas superior lex derogat lex inferior, kemudian lex posteriori derogat lex priori, ya. Jadi yang ini yang khusus menyampaikan yang umum, kemudian yang 2 adalah superior, kemudian menyampaikan yang inferior, kemudian yang posteriori yang baru menyampaikan yang lama. Untuk yang lex superior ini jelas diatur di dalam pasal 7 tadi, ya, dan pasal 8 Undang-Undang 12 2011, ya. Kemudian kalau yang lex spesialis derogat lex generalis tentunya nanti sifatnya khusus mengenai apa ngaturnya, ya. Itu. Suatu contoh, Bapak Ibu sekalian, apabila kita ditanya, sebetulnya lembaga yang punya kewenangan secara legal melakukan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi, itu lembaga apa? Ya. Kan sekarang ada semua tingkat penyidikan, entah itu polisi, kejaksaan maupun KPK, itu masih suka-suka menggunakan audit, lembaga audit ini. Ada yang melakukan audit dengan BPK, ada BPKP, ya, bahkan ada akuntan publik, audit akuntan publik, ya. Sebetulnya kalau kita sudah belajar audit hukum, jawabannya adalah jelas, tegas, yaitu lex spesialis, ya. Lembaga audit negara yang independen, ya, yang independen dan diberi kewenangan khusus untuk melakukan audit investigatif, ya hanya BPK. Itu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang BPK, ya, kemudian di dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Itu jelas sekali di sana.
Hanya BPK yang punya kewenangan untuk itu. Dan BPK itu auditor independen, ya. Lembaga negara independen. Itu spesialisnya di situ. Ya. Tentunya ini harus dipahami oleh hakim-hakim tipikor, sehingga nanti bisa diluruskan di tingkat pengadilan apabila kejaksaan, kemudian jaksa, kemudian dari KPK itu membawa kasus-kasus itu ke pengadilan dengan hasil audit dari BPK dan dari BPKP dan dari akuntan publik, seperti itu. Ya. Itu ilegal, jadi tidak memenuhi aspek legal itu. Coba kita lihat spesialisnya lagi adalah apa? BPK itu dibentuk undang-undang dengan undang-undang. BPKP dibentuk dengan apa? Itu hanya dengan perpres, Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya dengan perpres. Nah, itu dari segi leg superior dan local imperial mengenai dasar pembentukannya juga sudah tidak benar kalau BPKP itu digunakan. Jadi BPKP itu adalah sebetulnya apa? Ya, pemeriksa dalam lingkup eksekutif, itu bagian dari eksekutif, ya, bukan lembaga independen, auditor, tapi adalah lingkup eksekutif. Dan di dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Negara itu pemeriksaan keuangan negara itu bisa dibedakan menjadi 3. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan, kemudian pemeriksaan terhadap kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Nah, BPK mempunyai kewenangan 3-tiganya, tetapi BPKP itu hanya laporan keuangan, ya, sampai laporan kinerja, dan itu untuk wilayah eksekutif. Ya. Nah, untuk tujuan tertentu atau pemeriksaan untuk tujuan tertentu untuk menghitung kerugian negara hanya BPK yang punya kewenangan. Nah, itu satu contoh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati ilmu audit hukum itu bisa kita menjabarkan ke sana arahnya. Ya. Kemudian apabila tidak ditemukan, misalkan ada peristiwa hukum belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara limitatif, secara khusus, kita bisa menggunakan teori analogi, ya, yaitu mencari genius terhadap peristiwa hukum yang sama yang telah diatur, kemudian kita menggunakan peraturan perundang-undangan itu. Atau yang argumentum a contrario, bertentangan. Jadi peristiwa yang khusus sudah diatur, ya, tapi peristiwa konkret yang kita hadapi itu belum diatur. Nah, makanya diambil pertentangannya di sana. Itu kita bisa menggunakan. Jadi auditor hukum tidak boleh nanti dalam membuat analisis dan kesimpulan itu bahwa peristiwa hukum ini belum ada aturan yang mengatur atau belum ada undang-undang yang mengatur. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu 3 asas. Nah, kemudian acuan yang kedua dalam audit hukum, ya, yaitu kita dalam menilai subjek, objek, dan peristiwa hukum tadi. Ya. Nah, itu yang dinilai apa? Yang dinilai adalah dokumen, data, dan informasi. Ya. Bahwa semua di dalam ruang hukum yang namanya subjek itu mesti ada dokumennya. Ya, orang itu ada KTP-nya, ya kan? Kemudian badan hukum itu ada akta pendirian dan pengesahannya dan perubahan anggaran dasarnya. Kemudian peristiwa hukum, ya, pasti itu ada dokumen-dokumen peristiwa yang menyertai. Misalkan tadi ada perjanjian, ya. Kemudian kalau sektor publik ada keputusan-keputusan yang bersifat tertulis. Nah, itu menjadi peristiwa hukum. Lah, itulah yang kita analisis subjek objek peristiwa hukum yang terletak di dalam dokumen, data, dan informasi itu kita nilai dulu, ya, kekuatannya, yaitu dengan
batu uji apa namanya? Valid, asli, terkini, dan memadai, PATM. Ya. Nah, kalau kita di dunia advokat, dalam mengajukan bukti, yang penting ada kita ajukan fotokopi dan aslinya. Tapi dalam audit hukum belum cukup itu. Ya, valid, ya, ada barangnya, ada aslinya, kemudian terkini. Ya. Terkini itu maksudnya apa? Ya ada surat-surat, ada dokumen-dokumen yang umurnya itu terbatas. Contohnya apa? Yang bersifat perizinan. Ya, bersifat perizinan. Ya. Kalau seperti SK seperti KTP, seperti ijazah, ya. Kalau bersangkutan dengan subjek orang itu sekali dikeluarkan, berarti sekali dikeluarkan seterusnya ada. Nah, kemudian kalau sifatnya izin itu mesti ada batasnya. Lah, izin expired yang sudah lewat dari masa berlaku itu dinamakan sebagai tidak terkini, ya, sehingga tidak mempunyai kekuatan legal di dalam kita menilai terhadap dokumen itu, ya. Sehingga ketaatan terhadap hukumnya itu menjadi tidak ada atau menjadi lemah, ya. Contoh konkretnya di dalam hal ini, dalam kasus Halloween yang kemarin, ya, rame, ya, gara-garanya karena iklan, ya, ternyata merembet, izinnya ternyata tidak terkini, ada yang sudah expired. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memadai. Yang memadai itu ya memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, contoh kemarin juga Halloween, ya, tidak memadai izinnya, ya. Ternyata jual minuman keras menurut di perizinan itu hanya boleh dibawa ke rumah misalkan. Kemarin izinnya, tetapi ternyata dimanfaatkan diminum di situ, atau sebaliknya bisa diminum, hanya bisa diminum di situ, ternyata bisa dibawa pulang dan sebagainya. Ya, kalau ada kasus selalu akan dicari-cari seperti itu, tidak memadai. Lah, contoh konkret tadi misalkan yang tidak memadai adalah apa? Di dalam banyakkan adalah pengadaan barang dan jasa, ya, terutama jasa kontraktor, karena kontraktor ada kelas-kelasnya. Jadi ada kontraktor yang kelas A untuk membangun gedung tingkat, kemudian untuk membangun jembatan misalnya, ya. Tapi ternyata izin sertifikasi mengenai kelas A sudah habis, ya, atau ternyata dia kelasnya baru kelas B, ya. Contoh pemborongan yang tidak taat hukum juga bisa terjadi. Oke, pemenang tendernya adalah kelas A, tapi ternyata pekerjaannya disubkan terhadap pemborong yang kelas B. Ini juga tidak taat hukum, ya. Ini menjadi masalah. Terus di sini, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat, audit hukum itu pada intinya adalah kita menilai subjek-objek dan peristiwa hukum, yaitu apakah dokumen-dokumennya itu memenuhi standar valid, asli, terkini, dan memadai. Kemudian apakah dokumen-dokumen itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu penilaian audit hukum. Jadi kita tidak mencari misalkan nanti mengenai asas hukum, filsafat hukum, dan sebagainya. Kita patokannya sudah jelas. Jadi data, dokumen, dan informasi kita nilai dari kekuatannya tadi. Kemudian, oke, kalau sudah ada kekuatan ini, kita larikan kepada peraturan perundang-undangannya yang mengatur apakah itu. Terus nanti Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan audit hukum itu akan dikenalkan dengan yang namanya unit kompetensi dalam atau cara kerja sebagai patokan cara kerja.
Terus kemudian inilah letaknya di analisis. Baik analisis terhadap kekuatan hukum atau legal kekuatan legalnya terhadap ini kriteria 4 ini, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kemudian nanti menghasilkan yang namanya laporan hasil audit hukum. Itu jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini lingkupnya itu ya sangat simpel ya. Ini sangat simpel, tapi kalau ini dikembangkan secara rinci, tadi kita bicara mengenai subjek aja sudah luar biasa ya, luasnya itu loh. Coba biar gambaran lebih lanjut Pak Arif. Nah, kemudian kita menginjak sekarang. Nah, sekarang telah tahu ilmunya, ya kita kemudian memposisikan diri sebagai auditor hukum. Ya. Kemudian auditor hukum berkaitan dengan auditor hukum ini kita mengenal adalah standar kompetensi auditor hukum dan unit kompetensi kerja auditor hukum. Ya. Nah, standar kompetensi auditor hukum itu ada 3 Bapak Ibu sekalian, dan ini sekaligus adalah menjadi standar profesi sebenarnya, standar profesional. Ya, yaitu apa? Memiliki pengetahuan yang cukup, ya, atau knowledge-nya. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterampilan yang memadai atau skill-nya. Kemudian menguasai sikap kerja dengan baik, yaitu mengenai attitude. Ya. Ini juga standar kalau disebut orang profesional sebetulnya. Ya, banyak orang salah kaprah menyebut profesional. Ya, penjahat disebut sebagai profesional. Ya. Ini Pak polisi kadang-kadang atau polisinya menyebut, wah penjahatnya profesional. Kemudian media juga begitu. Ya, mosok profesionalisme polisi, profesional advokat, profesionalisme auditor hukum, profesional hakim, jaksa disamakan dengan profesional penjahat. Karena apa? Hakim, jaksa, polisi, advokat itu memiliki pengetahuan hukum. Ya, jelas itu. Ya, semakin jam terbang semakin tinggi akan semakin luas pengetahuan hukumnya. Kemudian dia punya keterampilan. Ya, polisi hakim membuat putusan, jaksa membuat tuntutan, dakwaan, tuntutan, lawyer juga, advokat juga, ya. Ada skill di sana, maju buat kuasa, membuat gugatan, membuat pembelaan dan sebagainya. Lah, kemudian di dalam melakukan pekerjaan dituntun oleh sikap kerja yang baik, attitude, yang di dalam prakteknya ini dikandung di dalam kode etik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian coba perhatikan, yang perlu dijaga seorang profesional, entah itu advokat, kemudian nanti auditor hukum, itu adalah apa yang kalau sudah memiliki tiga-tiganya, itu adalah sikap kerja atau attitude. Ya. Kenapa demikian? Karena pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill itu bisa dinilai oleh orang lain. Itu orang Pak advokat itu, Pak auditor hukum itu pintar orangnya. Oh, dia terampil, pengalamannya luas ternyata, karena udah senior dan sebagainya. Oh, dia mau belajar dan sebagainya. Tapi yang namanya attitude, itu yang bisa menilai itu ada diri sendiri. Kenapa? Ya orang lain nggak ngerti kalau kita melakukan perbuatan yang tercela, kalau sebelum perbuatan itu meledos. Ya. Kalau di dunia advokat, ya maaf aja kita contohkan Profesor O.C. Kaligis, ya. Beliau kurang apa pengetahuan, keterampilan sebagai advokat. Tapi attitude-nya, dia tersangkut perkara korupsi, habislah. Ya, habis dia. Nah, sama ketua MK, ya, yang Akil Mukhtar, kemudian
Yang terakhir kemudian di polisian, bukan hanya kesangkut korupsi seperti Napoleon, tapi ternyata kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya attitude, kode etik di dalam melakukan pekerjaan profesi itu jangan disepelekan. Ya, orang lupa kadang-kadang kalau sudah melakukan pekerjaan profesional yang ini. Ya, kalau kita dilihat di TV-TV sekarang, rekan-rekan advokat pun, ya kalau bisa kita nilai ada agak berlebihan di dalam melakukan statement-statement yang bahkan kepancing oleh wartawan, akhirnya di luar kontrol, ya, mengungkapkan segala suatu ungkapan itu. Ya sekarang ribut, kemudian advokat dilaporkan advokat lagi karena menyebar hoak dan sebagainya. Ini menambah kekacauan di dunia advokat sebetulnya, ya. Kita kembali pada audit hukum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebetulnya unit kompetensi kerja auditor hukum ini sifatnya adalah berkembang, ya. Ini yang selama ini oleh Pak Sekjen, oleh saya ini mencoba melakukan unit kompetensi kerja auditor hukum itu secara umum, ya, karena kita belum bisa spesifik bidang-bidang hukum tertentu, nanti mau masuk bidang hukum tertentu, ya, karena ke depan, ya, tentunya banyak peraturan perundang-undangan yang nanti untuk terhadap suatu kegiatan itu dilakukan audit hukum. Yang sudah ada sebenarnya di Undang-Undang Elektronik, ya, ITE, Undang-Undang ITE itu mewajibkan di sana ada lembaga independen yang mensertifikasi mengenai keandalan, ya, keandalan penyelenggara transmisi elektronik itu harus diaudit itu. Dan ke depan, ya, banyak jasa-jasa yang diperlukan dari auditor hukum yang independen itu. Dan sekarang yang banyak itu di sektor keuangan, ya, baik itu perbankan, asuransi, kemudian yang lain-lain. Itu yang semula Himpunan Hukum Pasar Modal itu porsinya hanya audit hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang ada go public, nanti untuk sektor keuangan itu juga mau diambil. Nah, ini menjadi concern dari teman-teman yang mengembangkan ilmu auditor hukum ini, nanti supaya itu menjadi bagian dari pekerjaan atau pekerjaan profesi auditor hukum, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di sini ada 7 unit kompetensi kerja auditor hukum yang selama ini kita kembangkan, ya, dan nanti bisa berkembang lebih lanjut. Ini sifatnya adalah umum, adalah untuk mengidentifikasi dan telaah mengenai penugasan audit hukum, ya, itu mengidentifikasi. Contohnya tadi misalkan melakukan audit terhadap PT Persero, ya, kita langsung ingat bahwa minimal itu ada 2 peraturan perundang-undangan yang harus kita kuasai, yaitu Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN. Itu dulu. Baru kemudian peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan PT Persero yang akan kita audit. Kalau itu perbankan, berarti nanti kita perbankan, ya toh. Kemudian kalau Pertamina minyak, ya, berarti kita nanti undang-undang mengenai minyak misalnya dan lain sebagainya. Belum lagi nanti mengenai batu bara, mineral dan batu bara, ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun perencanaan audit hukum. Nah, jadi beda dengan advokat, kita dalam melakukan pekerjaan advokat, ya kita nggak pernah lah menyusun rencana kerja itu nggak pernah, ya. Karena kalau advokat dalam praktek litigasi, ya kita mengajukan gugatan atau kita membuat jawaban. Itu rencana planning itu enggak ada. Kemudian yang ketiga adalah meminta konfirmasi perencanaan.
Jadi supaya perencanaan audit itu matang, itu dimintakan konfirmasi kepada klien. Ya, uniknya Bapak Ibu sekalian, di dalam audit hukum itu, yang nanti yang diaudit itu bukan klien, tapi adalah pihak lain atau yang disebut sebagai auditi. Ya. Biasanya kalau audit-audit yang sifatnya nanti mau transaksi itu pasti dengan auditi. Tapi kalau internal itu adalah untuk mengetahui kesehatan daripada korporasi yang bersangkutan. Kemudian yang tiga adalah mengumpulkan dokumen, data, dan informasi. Lah ini, ya. Kemudian melakukan analisa terhadap dokumen, data, dan informasi. Ya. Setelah dikumpulkan, kemudian dianalisa. Kemudian munculin laporan audit hukum dan menyampaikan hasil audit hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba dilihat, ada pertanyaan mesti. Loh, peraturan perundang-undangannya di mana, Pak? Kok nggak muncul? Mengumpulkan peraturan perundang-undangan di mana? Ya, waktu mengumpulkan peraturan perundang-undangannya adalah di waktu melakukan identifikasi dan telaah penugasan audit. Jadi, sebelum menyusun perencanaan audit, seorang auditor hukum kalau sudah tahu nanti jenis penugasannya, ya akan mencari peraturan perundang-undangan sekomplit mungkin, ya. Yang nanti adalah sebagai bahan untuk melakukan analisa terhadap data dan informasi, ya, dokumen, data, dan informasi yang telah dikumpulkan. Ini yang nanti jadi peraturan perundangan pengumpulannya itu adalah pada tingkat yang pertama. Jadi sehingga waktu menyusun perencanaan, kalau ada peraturan perundang-undang ada yang belum ada akan kelihatan. Ya, lebih-lebih kalau minta konfirmasi perencanaan audit hukum. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, ya. Dan ini menjadi materi kita bersama untuk berdiskusi. Saya minta untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat, advokat Ikadin, bisa aktif, kita berdiskusi sehingga nanti ilmu audit hukum ini bisa berkembang. Dan perlu saya beritahu, di lingkungan Asahi itu ya terus terang yang berperan dari Ikadin, Bapak Ibu semua, ya. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal di sana. Pak Ridho sendiri Ketua Dewan Standar, ya, di sana. Jadi ya dapur dari pengembangan ilmu audit hukum ini ya terletak sebetulnya pada rekan-rekan Ikadin semuanya. Ini perlu saya beritahu biar Bapak Ibu sekalian nanti juga mari bersama-sama mengembangkan ilmu audit hukum ini sehingga nanti seperti moto Yamaha bahwa Ikadin selalu berada di depan. Demikian Mas Arif, silakan kita berdiskusi bersama. Terima kasih atas materinya Pak Wartono. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu melakukan raise hand apabila ingin bertanya. Izin Pak. Silakan Pak Samlis ya. Samlis. Ya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Samlis. Dari mana ini, Pak Samlis? Ya, saya ingin pertanyakan ini. Dari mana dulu, Pak? Kenalkan, Pak. Biar saling kenal, Pak. Ini DPD Kaltara, Kalimantan Utara. Oh, Kaltara, ya. Jadi ingin saya tanyakan ini, menurut saya masih baru, Pak, tentang audit hukum ini. Apa perbedaan audit hukum dengan advokat begitu? Mungkin mohon dijelaskan lagi sedikit Pak, supaya kita ingin menjadi audit hukum bisa apakah sama dengan advokat ini atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Samlin ya dari Kaltara ya.
Selamat Ya. Kaltara bisa hadir. Kalau ditanya perbedaannya, jelas berbeda Pak Samnis. Jelas kalau advokat itu pengaturan di dalam undang-undangnya sudah jelas ya. Misalnya profesi advokat itu adalah sebenarnya profesi pemberi bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ya. Nah, itu kalau di dalam pengadilan disebut sebagai litigasi ya. Kemudian kalau di luar pengadilan itu bisa sebagai konsultan ya. Konsultan hukum lah atau memberi nasihat lah ya kan. Nah, kalau namanya konsultan pemberi nasihat itu bagian dari pekerjaan pengacara, itu konsultan. Itu pertama ya Pak, ya. Di sana tidak ada acuan kerja. Sebagai konsultan itu apa sih? Ya. Dan kemudian yang dijawab itu adalah apa yang ditanyakan. Ya. Nah, kemungkinan kita juga tidak memeriksa dokumen data, ya. Atau bahkan kalau memeriksa, kalau nanti konsultan itu nanti sifatnya tertulis dokumen data, ya, kita menilainya belum ada acuannya. Cara menilai dokumen data itu seperti apa? Ya, karena Pak Samnis mungkin baru mengenal sekarang cara menganalisa dokumen data, menilai dokumen data ada standarnya ternyata. Ada valid, asli, terkini, memadai. Yang selama ini sebagai advokat kita itu hanya ada asli, ada fotokopi dan ada aslinya aja, ya kan? Ah itu. Yang kemudian yang paling colok, paling utama perbedaannya adalah kalau sebagai konsultan hukum, ya, konsultan hukum itu kita pendapatnya nanti terserah daripada tidak mengikat pada advokat itu, ya, tidak dimintai pertanggungjawaban advokat nanti, ya. Karena sebagai konsultasi dilaksanakan atau tidak laksanakan itu adalah pada klien nanti, ya. Tapi kalau di dalam auditor hukum itu sudah menjadi independen, Pak, ya, sehingga nanti perbuatan dari hasil, ya, hasil dari audit hukum itu nanti itu menuntut pertanggungjawaban tak terbatas pada auditor hukum. Kenapa demikian? Iya, karena kita membuat penilaian terhadap berbagai aspek tadi, ya, dan kita membuat analisis dan menyimpulkan sebagai hasil kesimpulan yang berubah laporan audit hukum. Ternyata kita dalam melakukan analisis dan kesimpulan ternyata nggak benar, justru kalau nanti dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain ternyata nggak sesuai hukum. Ya, ini bisa dituntut kalau itu bisa menimbulkan kerugian. Itu, ya. Jadi batasannya sangat limitatif sekali auditor hukum itu, ya. Makanya sebetulnya kalau akan menjadi auditor hukum yang matang, ya, itu ya paling tepat berangkat dari dunia advokat, Pak. Karena segala seluk-beluk, ya, hal-hal yang sifatnya detail, kasus-kasus yang kasuistis yang detail itu ada di dalam dunia advokat, dunia peradilan. Sehingga feeling kita itu akan selalu menuntun nanti dalam melakukan pekerjaan, karena dituntut, ya, di auditor hukum itu karena pertanggungjawabnya ini menjadi pertanggungjawab pribadi tak terbatas, dituntut kecermatan dan ketelitian. Itu Pak Samnis, ya. Jadi ya kalau di dunia advokat kita sama tahu lah, kita dalam membela klien, kepentingan klien di pengadilan itu acuannya apa? Sepanjang kita tidak menipu klien, ya kan, hasil pekerjaan kita itu kan nggak pernah dinilai. Kita membuat dalil-dalil di pengadilan itu, apa dalil kita sudah sesuai dengan peraturan hukum atau tidak oleh klien? Iya. Tapi nanti hasil audit hukum itu bisa dinilai
bisa dinilai. Karena apa, Pak? Nah, auditor hukum itu, Pak Samris, ibaratnya adalah yang menganalisa, menilai, dan memutus. Bukan hanya merumuskan, tapi memutus. Seperti hakim. Nah, bedanya di dunia advokat, kita di dalam kasus-kasus yang sifatnya litigasi itu kita kan memohon, Pak. Ya. Memohon pada hakim. Ya, nanti kita bisa bercanjar. Ya, saya udah berpendapat demikian, tapi hakimnya memutuskan lain. Nah, kalau dunia audit hukum tidak begitu, Pak. Ya. Karena dituntut pertanggungjawaban pribadi. Makanya di dalam struktur nanti audit hukum itu, ya, kan tidak mungkin kita sendiri bekerja, ya, di dalam melakukan audit hukum. Pasti ada tim atau tim kerja. Itu disebut bukan ketua, Pak. Jadi penanggung jawab. Jadi auditor hukumnya itulah disebut sebagai penanggung jawab, bukan ketua tim. Ya, itu nanti itu. Di samping itu, ya, di dalam auditor hukum ini ada keunikan lagi. Kalau di dunia advokat kita menghandle ahli itu biasanya untuk saksi ahli, ya. Tapi kalau di dunia auditor hukum kita menghandle ahli bukan sebagai saksi, tapi sebagai ahli untuk memberikan pendapat di dalam kita melakukan analisis dokumen, data, dan informasi itu dan dibuat laporan audit hukum itu. Ya, kita bisa katakanlah mengenai kita diminta audit hukum perusahaan pertambangan. Ya, kita bisa menyewa ahli yang berhubungan dengan berkaitan dengan pertambangan, ya. Tentunya dia lebih menguasai mengenai hal-hal teknis. Jadi pekerjaan pada teknik kita cocokkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti apa. Nah, itu Pak penjelasannya Pak Samnis dari Kaltara, ya. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Baik. Beda kan, Pak, ya. Nah, jadi sifatnya bertanggung jawab pribadi secara langsung. Beda dengan advokat, ya. Advokat, ya, kita dituntut pada kode etiknya kita yang penting bersifat jujur, ya, tidak menipu, tidak menelantarkan klien. Itu batas-batasannya. Baik, makasih banyak, Pak. Oke. Selamat. Silakan yang lain, Pak Arif. Ya, selanjutnya Pak Febrianri Sinaga. Silakan, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Wartono. Selamat sore, Pak Febri. Dari mana? Aku dari DPC Jakarta Barat, Pak. Oh, Jakarta Barat. Ya. Oke. Pak, aku mau nanya ini. Kalau misalkan sudah kita audit sebuah perusahaan atau sebuah PT, tentu kan kita akan mengumumkan hasilnya, Pak, ya. Ya. Apa sih, Pak, produk hasil endingnya untuk kepada klien kita nih yang setelah kita audit itu? Lalu setelah ada produknya ini, suatu saat tiba-tiba perusahaan ini berperkara, ternyata ada sengketa gitu kan setelah dari audit, apakah itu bisa dijadikan bukti, Pak? Sekian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya, prinsipnya bahwa hasil audit itu ada tidaknya sengketa atau tidaknya pembebanan terhadap apa yang kita audit. Nah, kalau pertanyaannya kita diminta audit PT, itu kemudian pertanyaan apakah hasil audit itu bisa dijadikan bukti di pengadilan, ya. Tinggal kepentingan untuk audit kita itu kepentingannya untuk apa, Pak Febri, ya. Ya. Kita hanya suruh menilai, misalkan kan tadi ada bisa menyeluruh, bisa sifatnya parsial, ya. Nah, contohnya sekarang yang kecil aja parsial. Kita diminta audit PT. PT mau membeli aset berupa tanah dan bangunan, ya kan? Nah, kemudian suruh mengaudit tanah dan bangunan yang akan dibeli oleh PT itu. Nah, ternyata di sana kita temukan ada misalkan di sisi subjeknya, ya, di sisi subjeknya ternyata di situ masih ada permasalahan antara subjek
yang mengaku memiliki dengan objeknya. Ya, berarti ketaatan walaupun itu belum menjadi sengketa, tapi potensi sengketa menjadi ada. Berarti tidak taat hukum. Contohnya apa? Contohnya tanah dan bangunan itu ternyata masih menjadi warisan, ya. Nah, ternyata waktu kita ke lapangan betul masih atas nama si pewaris, ya kan? Si pewaris. Nah, kemudian yang akan menjual kan berarti harus semua ahli waris. Ahli waris, ya. Nah, ternyata ada salah. Ahli waris itu ternyata ada yang keberatan misalnya. Kan kita ada fair menilai itu. Hasil auditnya kan berarti belum taat pada peraturan perundang-undangannya apa? Karena belum diturunkan kepada waris. Nah, makanya di audit hukum itu nanti perlu adanya konfirmasi kepada pihak ketiga kalau kita melakukan. Kita kebetulan menemukan ahli waris yang belum setuju, ya. Nah, tentunya kita membuat hasil audit, laporan hasil audit, kita menyatakan itu. Terhadap objeknya maupun dibeli itu ternyata belum patuh karena masih menjadi atas nama pewaris dan belum turun, ya. Dan ditemukan di dalam audit itu salah satu warisnya tidak sepakat untuk melakukan penjualan misalnya. Tapi ternyata, ya, ternyata itu sudah kita serahkan kan hasil audit kita. Ternyata di belakang kita, ya, entah itu pengaruh siapa, si klien kita yang memberikan penugasan audit itu tetap membeli. Tidak membeli kan? Ya. Kepada itu, ya entah pengaruh siapa, ternyata justru entah apa si yang tidak setuju tadi mungkin ditinggal, mungkin perannya digantikan orang lain dengan tanda tangan palsu dan sebagainya. Ya. Kemudian menjadi sengketa di pengadilan kan? Betul. Nah, kalau toh hasil audit kita itu dijadikan bukti, ya karena nanti akan dinilai. Audit kita itu kan sudah benar. Berarti ini belum clear kok sudah diperjualbelikan. Nah, justru mana nanti menjerumuskan si klien kita yang ternyata tidak memperhatikan hasil audit kita. Ya, berarti dia tidak mengikuti hasil audit dari audit. Betul. Nah, tapi kebetulan kita melakukan audit hasilnya benar dan oleh klien, ternyata klien itu tetap digugat, ya kan? Ya. Nah, itu bisa dijadikan audit, nah, mungkin gugatannya yang salah malah. Oh, ternyata hakim akan menilai bahwa hasil audit kita itu betul. Sudah benar, ya. Sudah benar karena sesuai aspek-aspek hukum yang menurut penilaian hakimnya begitu. Karena kita ada standarnya. Ya. Jadi jangan terpengaruh nanti hasil audit hukum kita itu mau dijadikan bukti atau itu jangan terpengaruh. Yang penting kita menjalankan audit hukum itu sesuai dengan standar, ya, standar kompetensi yang dimiliki nanti auditor hukum. Perkara mau diuji oleh siapapun itu pasti hasilnya tidak akan berubah karena kita dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Kecuali Pak Febri, ya, waktu audit hukum itu digunakan, ya, ternyata peraturan perundang-undangannya sudah berubah. Itu soal lain. Itu soal lain, ya kan? Oke. Gitu. Jadi jangan, kalau pertanyaannya apa bisa dijadikan bukti di pengadilan, bisa, tapi kemungkinannya juga ada dua. Kemungkinan kalau tidak tunduk, dan bahkan tiga kemungkinannya. Ya. Kalau peraturan hukumnya sudah berubah, ya berarti kondisinya akan menjadi lain. Oke?
Jelas? Sedikit Pak, berarti hasil auditnya itu hasil audit dari kita itu berupa lisan Pak ya, bukan berupa kayak bukan. Dokumen tertulis. Dokumen tertulis Pak ya, tetap. Ya, kayak kalau Pak Febri melihat audit paling gampang jasa penilai lah. Ya, jasa penilai. Ya. Nah, seperti itu. Kita ada standar-standar seperti itu. Oke. Iya kan? Jasa penilai itu kan juga akan sepanjang kondisinya sama, kalau udah ganti tahun kan penyusutan dan sebagainya akan menjadi lain. Lagi kalau kita acuannya peraturan perundang-undangannya berubah atau belum yang menjadi pijakan itu. Siap. Oke. Terima kasih Pak Wartono. Yuk, sama-sama. Izin Pak Wartono. Ya. Dari Surya, DPD Sumut. Pak Surya. Ya Pak. Saya ingin bertanya nih Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui, tugas dari auditor hukum ini adalah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap subjek, objek, dan perbuatan hukum. Ya. Untuk memastikan subjek, objek, dan perbuatan hukum yang akan dilakukan atau telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan saya Pak, apakah bisa auditor hukum ini melakukan audit terhadap penyelenggara negara Pak? Terima kasih Pak. Bisa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa audit hukum itu sangat luas. Bisa kita lakukan audit terhadap penyelenggara negara. Ya. Nah, penyelenggara itu bisa kita bedakan menjadi tadi mengenai kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Yang paling bisa dilakukan dan itu mestinya justru akan membantu itu di kekuasaan eksekutif, banyak menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, ya. Contohnya apa? Di dalam membuat peraturan menteri, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa audit hukum itu kelebihannya ya, dibandingkan dengan audit keuangan itu bisa dilakukan adalah pra kegiatan. Jadi sebelum kegiatan. Supaya kegiatannya nanti tidak menyimpang dari peraturan perundangan. Atau saat kegiatan berlangsung, itu untuk mengeliminir risiko. Kemudian setelah kegiatan berlangsung untuk mengetahui taat tidaknya terhadap peraturan perundang-undangan dan atau sengketa, atau ada pembebanan atau sengketa. Itu kelebihannya. Lah, terhadap penyelenggara negara, contohnya di dalam pembuatan keputusan PMK, peraturan menteri, ya, menteri keuangan contohnya, ya, atau peraturan menteri yang lain, itu banyak yang amburadul Pak Surya. Jadi kadang-kadang isinya itu tidak nyambung dengan norma yang terkandung di dalam undang-undang maupun di dalam PP, ya, itu. Jadi kita bisa menilai di sana. Nah, kalau itu peraturan sudah dibuat. Kalau belum, waktu perancangan kita suruh melakukan audit, berarti menilai rancangan itu. Oh, ini kelemahannya di sini, ini di sini, ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini tidak sesuai dengan norma yang dikandung di dalam ketentuan undang-undang ini. Ini kita bisa menilai, ya, bisa menilai. Nah, itu justru untuk menghindari, ya. Banyak kan kemudian peraturan menteri ternyata justru menyimpang dari undang-undang. Ya, yang dianut yang mana? Akhirnya dianut adalah di peraturan menteri. Itu sudah salah kaprah dia di bawah. Hal yang sifatnya salah tapi dianggap benar, gitu. Nah, itu kan merepotkan sekali. Banyak sekali Pak Surya. Justru itu concernnya kalau dari Prof. Jimli karena beliau dari tata usaha negara, justru concernnya ke sana sebetulnya. Nah, makanya saya diskusi dengan Pak Sekjen, Pak Ridho, itu ya Pak Ridho konsen ke privat, saya diminta untuk konsen ke publik, ya, audit hukum sektor publik itu Pak, itu yang mengenai produk yang dikeluarkan, ya, atau akan dikeluarkan. Kemudian mengenai terhadap penyelenggara negara, mengenai aset Pak, aset-aset lembaga negara itu banyak loh Pak. Ya, pengelolaannya amburadul. Bahkan saya katakan, banyak aset-aset penyelenggara negara minimal itu yang menikmati itu koperasi di lingkungannya itu.
Misalkan koperasi menyewakan tanah aset dari kementerian misalnya, atau lembaga. Itu kan udah nggak benar, Pak. Ya namanya aset kementerian mestinya kalau ada sewa menyewa ya sekjen kementerian yang tanda tangan. Minimal kan atas nama menterinya. Uang masuk kepada kementerian. Nah, itu banyak sekali Pak Surya. Di sektor publik ini yang bisa kita lakukan audit. Dan itulah menjadi concern Pop Jimli sebetulnya. Karena untuk membantu kita profesi audit hukum ini membantu penyelenggaraan negara tidak melawan hukum, ya. Baik produk yang dikeluarkan maupun pengelolaan aset yang dimiliki oleh badan atau lembaga negara. Bahkan sekarang di pendidikan ASAI bekerjasama dengan Jimli School itu dari kelembagaan negara justru mengirimkan peserta-peserta selalu. Contohnya BPK, Pak Surya. BPK itu eselon 1-nya dari kepala bidang hukumnya eselon 1 yang kebetulan ikut, yang uji asesmen saya tahu manfaatnya auditor hukum itu karena auditor BPK itu kebanyakan juga dari orang-orang akuntansi, belum mengenal hukum. Maka semua bagian legal di BPK itu mau dari tingkat pusat sampai wilayah itu mau diikutkan semua untuk pendidikan auditor hukum. Biar ngerti cara menilai, biar jangan ditipu oleh lembaga-lembaga yang lain dalam melakukan audit, bahkan disogok, ya. Ditipu dokumen aja sudah parah kan, lebih-lebih disogok, disuap. Itu banyak Pak Surya. Jadi ke depan sebetulnya kalau kita kembangkan ya, dan advokat-advokat Kadin, saya ajak sama-sama nanti mengembangkan ini. Ya, pertama-tama kita juga membantu negara ini semakin baik, ya, katanya negara hukum, tapi mengasihkan ya, dan nanti menghasilkan uang. Bahkan dari Bappenas, ya, Biro Hukum Bappenas minta, Pak, kalau saya kan perencanaan Pak, mbok tolong kita dibantu untuk konsultasi saja, ya, tidak dilakukan audit, tapi konsultasi supaya perencanaan saya itu nanti tidak ada lubang-lubang yang disalahgunakan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ya kita mencoba akomodir nanti itu. Jadi banyak lembaga yang lain Pak. Dari Dirjen Pajak juga mengirim, ya, OJK sama. Bahkan KPK Pak Surya. Saya beberapa kali muji dari yang dikirim dari KPK, walaupun ya memang ya seperti kita tahu harus betul-betul rahasia, menjaga rahasia kalau berkaitan dengan itu. Ya kemudian yang menguji saya. Jadi itu sudah luas sebetulnya. Tinggal kita nanti, saya fokusnya sama Pak Ridho berkaitan dengan ini, diklik dalam satu undang-undang, suatu kegiatan wajib dilakukan audit hukum. Contohnya apa Pak? Misalkan nanti di undang-undang perbankan dirubah misalnya, bahwa untuk melakukan transaksi kredit di atas 10 miliar, ya, terhadap subjek hukum yang mengajukan kredit harus dilakukan audit mengenai keabsahannya. Nah, itu nanti sudah luar biasa sampai daerah itu nanti. Rekan-rekan di daerah juga bisa menikmati policy yang mewajibkan adanya auditor hukum. Demikian Pak Surya. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, salam. Ini tadi saya sudah chatting sebenarnya di Facebook. Sederhana saja pertanyaannya. Apa sih bedanya data dan dokumen? Ya. Pak Firmansyah ya? Iya. Ya. Iya, makasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Firmansyah. Ya, sebetulnya secara umum orang mengatakan data dan dokumen itu dokumen dan data itu sama, ya. Tapi di dalam audit hukum kita bisa mencoba memilah bahwa yang namanya dokumen itu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang resmi, dokumen-dokumen, ya. Dan itu kebanyakan dokumen itu dikeluarkan hanya sekali yang bersifat tertulis, ya. Itu. Kemudian kalau bisa disebut juga misalkan dokumen itu dokumen perjanjian dan sebagainya, itu bisa, ya, yang
Itu yang bisa kita pilihkan untuk nanti tata cara mengidentifikasi aja. Kemudian kalau data itu sifatnya umum, ya. Dokumen bisa disebut data juga, ya. Tapi belum tentu data itu disebut sebagai dokumen. Data bahkan bukan hanya dokumen data, tapi informasi, ya. Informasi itu hanya berita. Nah, kita melakukan klarifikasi, ya. Jadi kalau ditanya kenapa bedanya data dan dokumen, pada prinsipnya, ya, dokumen itu bagian dari data, ya. Tetapi kenapa di dokumen ditekankan di sini? Kita biar nanti sebagai auditor hukum itu betul-betul karena kalau sudah menjadi dokumen itu menjadi fokus di dalam auditor hukum harus dicermati, ya, harus dicermati. Kalau berupa data, kemungkinan data itu harus diolah dengan data yang lain untuk bisa dicermati. Itu bedanya, Pak. Jadi prinsipnya adalah dokumen itu bagian dari data, ya, tapi dokumen mempunyai spesifikasi yang mempunyai sifat yang lebih spesifik daripada data, begitu. Jelas, Pak Firmansyah? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Iya, siap. Terima kasih. Contohnya data-data yang sifatnya elektronik, coba, Pak. Untuk keabsahan harus dokumen kan harus perlu diverifikasi. Ya kan? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wartono sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi yang dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Legal Upgrade episode 15 tentang audit hukum. Saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Wartono dan saya selaku pamit undur diri. Sampai bertemu pada acara Legal Upgrade selanjutnya. Informasi lengkap akan kami post di akun Instagram Pikadin. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justicia luar.